Halo, pagi-pagi, semangat. Oke, udah hari Sabtu ya. Setelah 2 minggu tidak melakukan FB Live, hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 26 ya, 26 September 2021. Udah mau akhir bulan lagi gitu. Mudah-mudahan masih bisa operasional sampai akhir bulan. Karena udah tanggung bulan ya. Ya, hampir masalah semua orang sama ya. Tetap semangat ya. Oke, kita kembali lagi di Ayo BBM. Ayo belajar bareng Melanie. Yeay. Gimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Harapannya di PPKM yang diperpanjang ini tapi sudah agak dilonggarin. Mudah-mudahan teman-teman bisa beraktivitas dengan lancar gitu ya. Yang usahanya udah mulai bangkit lagi, kemudian kesehatannya tetap terjaga. Mau ngiklan dulu boleh nggak sebelum belajar bareng ya? Biasa kita udah musim hujan. Musim hujan itu cenderung bikin kita punya staminanya agak drop ya. Suka flu gitu ya, pusing-pusing, pegel-pegel, kemudian badan greges-greges. Ini kita ada dari Kospeksindo, produk-produk ini red ginger atau jahe merah ya. Ini nice nih. Ini yang akan kita ekspor ke beberapa negara. Sudah kita berikan sampel-sampelnya, salah satunya ke Jepang ya. Jadi produk-produk Indonesia itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Jadi kita harus menghargai produk-produk teman-teman juga. Beli produk teman-teman di lokal gitu. Jangan impor, ekspor lebih baik. Ya, ini kita jahe dari Medan. Bukan cuma jahe biasa, tapi ada rempah-rempah yang dikombinasikan sehingga membuat tubuh kita sehat, tidak mudah lelah. Kemudian yang sakit tenggorokannya nih, yang udah berasa flu, itu cepat sekali untuk dipulihkan. Oke ya, nih dari Medan. Kita rasanya nyes. Nah, itu ikonnya begitu. Oke, kemudian kita ada ini produk dari rumah bukan rumah Moringa ya. Rumah Moringa punya saya. Ini Moringa juga. Moringa dari NTB, Nusa Tenggara Barat ya. Saya berkoordinasi, kemudian bisnis partner bareng, bikin pabrik di sana, ambil bahan baku dari petani gitu ya. Kemudian pihak yang dari NTB yang mengolah. Nah, ini agak premium. Ini yang akan kita ekspor ya ke mancanegara. Sudah ada 30 sampel ya yang kita sudah berikan ke berbagai negara. Ini dia ya. Ini cukup mahal ya gitu. Ini kalau packagingnya premium begini, biasanya buyer-buyernya akan lebih eye-catching, sehingga keuntungannya kita lebih mudah untuk memberikan harga yang lebih tinggi gitu. Kemudian ada tehnya juga ya, teh kidom dari NTB, kita buat seperti ini juga. Kemudian ada rempah bumbu nasi kebuli. Nah, yang suka makan nasi kebuli ya, nah ini cukup dengan satu resep ini, bumbu ini dengan takaran yang sesuai.
kita udah punya restoran sendiri deh, nasi kebuli. Yuk, cooking yuk. Udah gitu aja dulu iklannya ya, nanti bosen lagi gitu. Teman-teman, 2 minggu ini saya melakukan meditasi gitu. Makanya kenapa FB Live Ayo Belajar Bareng Melanie-nya itu terhenti gitu ya. Kadang kalau energi kita sudah habis, kemudian saya nggak doyan curhat ya orangnya ya. Jadi misalkan ada suatu masalah, ada problem atau ada apapun, itu saya lebih berdialog dengan diri sendiri dan berdialog dengan Tuhan gitu ya. Nah, ketika proses itu terjadi, saya membutuhkan waktu me time dengan diri saya dan dengan Tuhan saya gitu. Kita anggapnya bukan agama ya gitu, jadi lebih ke universal. Sehingga ketika 2 minggu saya hilang dari peredaran gitu, itu merecovery energi saya kembali. Nah, jadi itu salah satu kunci kalau teman-teman setiap tanya, kenapa sih Melanie kok mukanya smiling face gitu, atau kenapa sih happy terus ya bawaannya gitu ya, kayaknya kok awet muda. Selain minum teh kelor gitu, saya melakukan meditasi, afirmasi gitu. Jadinya yang saya jaga adalah kesadaran untuk tetap eksistensi di dunia ini, memiliki kesadaran untuk saling memaafkan satu dengan yang lain, untuk saling berbagi, sharing gitu ya. Jadi itu yang membuat saya tetap happy, karena kalau ada suatu masalah kamu pendem di dalam hati kamu gitu ya, itu akan menjadi trauma gitu. Jadi kalau ada orang yang jahat, ada orang yang nikung, ada orang yang membuat kamu tidak bersemangat gitu ya, udah nggak usah dipikirin, jangan disimpan, cukup direnungkan, kemudian dianalisa. Saya sedang menganalisa, oke, apakah saya punya suatu kesalahan gitu. Kalau saya punya suatu kesalahan, berarti saya harus memaafkan diri saya dulu, tidak menyalahkan orang lain. Nah, itu prinsip ya, yang harus, filosofi hidup yang harus kita lakukan gitu. Karena kita tahu jodoh kita di dunia ini nggak ada yang tahu. Hari ini setelah saya FB Live, bisa jadi mungkin saya nggak punya jodoh lagi di dunia ini. Tapi ketika waktunya tiba, saya sudah rilis itu semuanya gitu ya teman-teman ya. Oke, saya mau sapa dulu dong yang udah hadir ya. Ada Mas Hendri. Halo Mas Hendri, apa kabar? Pulau Imanan Nias Barat mau kirim sampel. Oh, sampel apa tuh? Terus ada Mas Jovin Dayat Kurniawan. Halo Mas Jovin. Dari kemarin nanyain WhatsApp terus ya. Padahal WhatsApp-nya udah bertebaran kemana-mana sih gitu, bukan private lagi. Cuma saya mau mancing Mas Jovin supaya belajar ya tentang entrepreneur itu apa. Ya, jadi kalau teman-teman udah punya kerjaan sekarang yang tetap ya, udah stabil secara income-nya, tetap harus belajar bisnis. Nah. Gitu ya. Oh, halo itu Muara. Ini temen lama nih dari Hotel Borobudur. Nah, ini juga luar biasa nih, punya hati yang baik ya. Seneng ngajarin sketsa, bikin gambar ya. Semoga sukses ya Mas Muara ya itu. Terus ada Mas Gilang. Mas Gilang, kita suka cicet-cicetan.
saling memotivasi, harus semangat ya. Ayo semangat, bangkit, nggak boleh lesu. Kalau perlu saya kirimin teh kelor biar badannya staminanya bagus, biar moodnya itu up terus gitu ya, nggak pakai down, up 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 up. Oke, gitu ya nyapanya ya. Oke, sekarang kita mulai. Ayo BBM, ayo belajar bareng Melanie. Teman-teman, banyak yang tanya, setelah kita sudah memiliki mindset entrepreneur, kemudian pasti yang akan muncul adalah idenya ada. Idenya ada, kemudian let's say misalnya tempatnya ada, yang nggak ada cuannya, modalnya nggak ada. Bagaimana ya? Gitu. Saya mau bilang begini, ini kita di dunia perbisnisan gitu ya. Modal itu udah bukan lagi hal yang utama. Gitu. Yang utama adalah bagaimana kita melihat peluang-peluang itu. Nggak perlu sampai punya mindset entrepreneur banget deh, ya. Kadang kalau kita di jalan suka tergelitik gini, waduh, rame ya, itu orang jualan minuman hausnya gitu ya, haus, minum, kemudian apalagi sih, apa tuh yang saya suka beli, lupa saya, ya bentuk minuman Thai tea gitu ya, atau kopi kenangan gitu ya, janji jiwa ya. Itu cenderung kita kok mudah sekali ya orang itu didatengin para pelanggan. Waduh, punya boothnya kontainer pasti mahal gitu. Nah, pengalaman yang saya lakukan gitu ya, saya juga punya bisnis dengan membuka hal yang sama gitu, minuman Enagih waktu itu sama, bahan bakunya juga basicnya Thai tea, green tea, taro, ataupun coklat, ada kopi gitu ya, segala macam yang memang di pasaran tuh laku gitu. Cuman lagi-lagi bukan Ratu Kelor namanya, bukan Mori ngakuin kalau tidak setiap usahanya tidak diselipkan ada kelornya. Jadi Thai tea yang saya racik itu ada bahan baku kelornya, karena saya mau teman-teman yang minum itu juga merasakan manfaat kesehatannya. Karena saya yakin setiap minuman Thai tea yang beredar itu pasti akan ada bahan kimianya, walaupun mungkin presentasinya sedikit ya gitu, tapi dengan saya berikan beberapa prosentase itu akan membuat orang yang minum minuman itu mendapatkan manfaat sehatnya, karena akan berasa staminanya baik gitu dia ya. Nah, online ya, media medsos online itu kan sudah mudah kita lakukan. Kalau teman-teman yang baru belajar kemudian tidak tahu caranya, gampang, buka Google aja deh. Kita nggak usah belajar sampai mahal-mahal medsos ya, karena saya pernah belajar medsos FB, IG, apa segala macem, itu mesti bayar 8 juta, tawar menawar 4 juta gitu ya. Jadi begitu kita tahu, oke, sekarang semuanya ada loh di YouTube. Tapi kalau nonton YouTube males, pengennya langsung praktek. Ya, kelemahannya itu yang saya bilang, semangatnya. Kalau mau disuapin gitu ya, kemudian oke, pencet tombol A, masuk ke sini, masuk ke situ, masih diajarin gitu. Nah, teman-teman belum punya semangatnya tuh, belum punya niatnya. Karena kalau orang udah niat, udah semangat, mau susahnya kayak apa, kita belajar sendiri, siang malam, pagi siang malam, itu kayak ada adrenalin yang nyala tuh. Bener deh gitu ya. Ini dulu yang disatukan sama hatinya. Nah, kalau udah nyatu,
Nah, kita akan bisa tahu bagaimana membuat, tunggu ya, mana ya ini? Kok YouTube-nya mati ya suaranya ya? Tolong mama ya nak ya. Oh, sukanya yang agak lembut-lembut, ya, gitu. Jadi segala sesuatunya sekarang sudah bisa kita pelajarin. Tinggal nanti niatnya itu seperti apa, niatnya kita. Gitu ya. Jadi GoFood, ya, GoSend, semuanya udah ada. Shopee juga kan ngeluarin ini ya, delivery ya, gitu. Udah daftar aja. Kalaupun, mesti ada beberapa nomor handphone. Sedangkan usahanya ada beberapa banyak gitu, misalnya produknya 1, 2, 3. Itu dalam satu Tokopedia lagi. Dalam satu GoFood itu bukan hanya satu produk, misalnya jualan minuman aja. Enggak, bisa ditambahkan makanan, kemudian produk-produk lainnya gitu ya, itu bisa ditambahkan gitu. Tinggal karena kita nggak tahu caranya, jadi kita kayak orang kebingungan, kayak orang nggak punya semangat gitu ya. Kegedean suaranya. Oke. Saya pada dasarnya saya orangnya ngomongnya cepet gitu ya, energinya berlebih. Jadi kalau mau live gini harus diselingin suara yang agak lebih tenang, lembut. Nah itu tata bahasanya bisa rapih. Tapi kalau udah ketemu saya, ngomongnya langsung cepet, belepotan gitu. Karena saking semangatnya ya, seneng kalau ngasih sesuatu ke orang tuh seneng, sharing apapun seneng, supaya bikin dia ngerti itu seneng gitu. Jadi berapi-api ya, tipikal orang yang berapi-api. Nah, untuk bisa api-apinya agak lebih slow down gitu. Nah, saya melakukan itu tadi, meditasi, afirmasi, dengarkan musik-musik yang lembut. Karena kalau fire terus gitu ya, on terus gitu, kadang-kadang orang akan salah persepsi. Oh, si Melanie sombong ya, Melanie ini kayaknya orangnya kita nggak bisa ngecap dia deh, jadi minder gitu. Enggak, bukan, karena memang tipenya saya begitu, seneng ngajar orang. Jadi bukan mau ngedikte, bukan, seneng sharing gitu ya. Oh, ada Kakak Mahdalena Pangaribuan. Hai Kak, apa kabar? Sehat selalu ya. Ada Johansa juga. Halo. Gitu. Thank you. Nih, Mas siapa ini? Ada Mas Iwan, super ya. Mas Iwan juga super. Terus gitu ya dengan motivasi-motivasi pagi harinya. Oke. Sekarang saya mau sharing tentang ada 2 bisnis yang sekarang saya sedang propose ya, sedang berlangsung juga, tapi ada satu yang sedang saya propose, itu tentang ekspedisi, bisnis ekspedisi. Di masa pandemi ini, semua perusahaan itu mengalami suatu penurunan, ya, kecuali perusahaan-perusahaan yang sebagian dananya itu dialihkan untuk ke saham gitu. Para owner yang menaruh uangnya di forex gitu ya, pasti ada timnya lah yang untuk melakukan transaksi tersebut. Kemungkinan kecil tidak akan mem-PHK karyawan karena dia memiliki dana cadangan gitu ya. Tapi kalau sebagian perusahaan yang notabene banyak karyawannya gitu ya, tetapi dia harus ke lapangan. Nah, misalnya seperti media TV, stasiun TV, itu kan dia harus meliput berita gitu ya di lapangan. Nah, kemudian para marketing ya, makanya rata-rata pelestirannya udah bukan lagi door to door, tapi lebih kepada
pelesiran berselancar di dunia maya gitu. Ya kita harus hati-hati juga. Ada yang memang benar, ada yang tidak benar gitu. Apalagi banyak teman-teman yang masuk ke saya itu marak sekali menawarkan tentang forex, ya, forex yang bentuknya kayak topozi. Karena buat saya nggak, bukannya nggak mau ikutan, ya, sudah pernah kok ikutan, tapi saya nggak nyaman di sana karena saya tidak melihat itu menjadi suatu yang membuat saya apa ya, cerdas. Ya, tidak membuat saya cerdas secara head to toe dari kepala sampai ke bawah, karena tipikal saya tuh tipikal yang visual, kinestetik, sama audio. Jadi 3 indera itu harus bergerak terus, harus distimulus, nggak bisa cuman duduk diem hanya melihat itu atau mendengar saja. Enggak, saya orang yang benar-benar menggunakan indera dengan baik gitu dia. Nah, jadi saya nggak akan tertarik untuk yang forex, saham, ya, karena udah pernah main saham juga. Lebih aman mungkin seperti suami saya ya gitu, dia lebih menaruhnya ke hal yang pasti gitu, yang memang produk-produk bank gitu, didiemin setahun gitu ya, bisa berkembang dibandingkan kita ambil resiko. Main saham yang jelas resikonya tinggi tapi high return juga, tergantung gitu ya. Sebagian mungkin bisa bermain high return dengan high risk, sebagian lagi mungkin ada yang fixnya, dan sebagian lagi ada yang bisa untuk bisnis yang secara operasional ya, yang mana aja gitu. Nah, untuk saat ini saya lebih bermain adalah bagaimana caranya membuat e-commerce untuk menjual produk-produk dari dalam negeri untuk kita ekspor ke luar. Mahal nggak sih Bu? Gitu ya. Apa sih yang harus kita punya dulu nih untuk bisnis ini? Satu, itu yang saya bilang, mindset entrepreneur dulu, itu satu. Kedua, banyak mengetahui tentang dunia e-commerce. Kalau kita bicara tentang e-commerce, kita akan bicara tentang medsos, ya. Apa sih medsos? Facebook, ya, Instagram, TikTok, Snapchat, Line, gitu, yang Telegram, gitu ya, banyak hal lah yang bentuknya seperti itu. Yang banyak digunakan orang untuk beriklan itu lebih kepada Facebook. Yang jelas sasarannya Facebook, tahu ya teman-teman ya, kalau Facebook kan udah duluan sebelum Instagram. Jadi kalau produknya misalnya nih, produk jahe dari Medan misalnya, saya mesti bikin canvassing role model nih ceritanya. Kita mau usianya yang disasar untuk kita beriklan secara ADS-nya gitu ya. Usianya itu di atas 35 tahun misalnya. Mainnya di Facebook gitu, karena yang anak-anak muda atau anak-anak yang udah apa namanya istilahnya ya, bukan milenial lagi ya, udah melek teknologi, dia nggak akan main di Facebook gitu. Tapi kalau misalnya saya mau jual untuk kuliner gitu, kuliner yang target sasarannya adalah anak-anak muda, ya, saya bikin foto-foto dengan shoot yang bikin semua orang ngiler gitu. Kemudian saya postingnya pasti lebih ke Instagram, gitu. Jadi ada masing-masing. TikTok, nah semua perusahaan sekarang pasti makainya TikTok untuk mau perkenalan dulu kek gitu ya, atau ada new product gitu. Jadi teman-teman yang usahanya UMKM, usaha kecil,
sampai usaha gede yang udah punya nama juga pada mainnya di TikTok gitu. Jadi kalau saya bilang bisnis kecil, bisnis sedang, bisnis gede, semuanya saling bersaing gitu. Yang udah bisnis besar ngerasa udah besar, tadinya nggak mau nih mainan online gitu ya, tapi begitu penjualannya merosot, mereka melihat trennya ke arah mana, akhirnya mau nggak mau masuk deh ke TikTok. Ya, jadi nggak, kalau saya bilang tuh kita kreatif ya, jangan stuck, harus terus belajar, harus terus melihat ini tren perkembangannya sampai mana, melek ini ya, melek situasi, melek teknologi, mau nggak mau harus gitu. Yang aduh susah ya, udah tua misalnya, udah nggak bisa lagi deh, belajar dari yang muda gitu. Saya aja masih mau diajarin anak-anak saya. Kadang saya, Nina edit videonya kayaknya mama nggak bisa ya, bisa nggak dieditin? Nah itu mereka bantu gitu. Harus terus belajar, nggak boleh nggak ya. Itu ya, mindset entrepreneur. Kemudian mesti melek medsos gitu, atau e-commerce-nya. Kemudian e-commerce lainnya adalah marketplace. Nah, dulu awal-awal saya selalu posting iklannya itu di Facebook gitu, atau di marketplace-nya Facebook. Sekarang marketplace itu banyak. Ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, mungkin sekarang toko gitu ya, ada tuh toko, ya macamnya lagi lah ya gitu. Nah, untuk ekspor itu ada marketplace tersendiri, ada situsnya, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Contohnya misalnya GoFor Business gitu ya, GoFor Business. Itu untuk awal-awal kita bisa free, gratis. Tapi begitu sudah berapa lama, kita mesti bayar sekitar berapa ratus dolar ya. Yang saya kalkulasi waktu itu adalah sekitar 3.500.000 untuk 1 tahun. Ya, jadi teman-teman tahu untuk bisa bermain di marketplace di luar, nah itu harus siap untuk investasi yang lebih tinggi gitu. Atau yang teman-teman tahu apa, misalnya Alibaba gitu ya. Alibaba itu minimal mungkin sekitar, kalau dikalkulasi sekitar 10 jutaan ya. Atau Amazon. Nah, Amazon juga hampir sama, nilainya lebih lumayan. Nah, apakah harus berbayar mahal dulu? Enggak. Kita bermain di yang recehan dulu, maksudnya yang tidak terlalu banyak modalnya gitu. Setelah tahu situs-situsnya, marketplace-nya di mana gitu ya, kemudian kita siapkan, berarti teman-teman harus persiapkan produknya. Nah ini yang paling lama nih, banyak orang ingin berbisnis tetapi bingung produknya apa gitu. Buat saya pribadi, untuk saat ini semua produk bisa diekspor gitu, baik yang raw material maupun produk yang sudah bentuknya packaging. Hanya lagi-lagi pasti akan ada standar untuk produk gitu kalau kita mau ekspor ke luar negeri. Nah itu ada legalitas yang harus disiapkan. Nah untuk saat ini lebih mudah untuk kita tidak memproduksi segala sesuatunya sendiri. Lebih baik kita mapping, cari produk orang yang memang sudah ready to use, sudah siap untuk kita jual atau kita pasarkan gitu. Nah untuk teman-teman yang nggak suka produksi, ini menjadi salah satu alternatif. Kalau saya hitung-hitung, saya udah bikin bisnis plan untuk e-commerce karena ada beberapa investor yang mau come up ke Indonesia. Kita harus perhitungkan, oke, mau sewa tempat nggak? Atau mau virtual office?
gitu. Bisa nggak kita lakukan dulu virtual office sebelum kita punya profit yang ready misalnya. Berapa sih virtual office itu? Cek deh di Google ya, banyak bertaburan. Virtual office rata-rata antara 2,5 juta sampai ada yang sampai puluhan juta juga ada gitu ya. Tapi saya rangingnya antara 2,5 sampai 5 juta. Nah itu di daerah sekitar Semanggi gitu ya, yang kota-kota lah, itu mereka jual itu alamatnya gitu ya. Kemudian untuk kita menerima tamu, pasti akan ada juga lounge-nya ya, atau ruang tamunya untuk kita bisa menerima mereka ya. Kalau ada investor, ada buyer gitu ya, itu kita bisa lakukan itu. Jadi sangat murah untuk sekarang kita punya usaha. Bu gimana tuh PT ya? PT kan kita mesti buat, aduh bikin PT murah sekarang gitu ya. Untuk UMKM aja sebenarnya keluar SIUP tuh bisa free kok, gratis dari pemerintah kalau tahu caranya gitu. Atau kalau nggak mau ngikutin program pemerintah, mungkin range-nya antara sekitar 3 juta sampai 5 juta, nggak mahal kok gitu ya. Tinggal kita tahu dulu bisnisnya apa, baru kita ngomongin tentang legalitas. Kalau belum mau punya legalitas, gimana caranya ya? Saya mau ekspor tapi saya nggak punya legalitas. Bisa kok pakai undername orang. Nah, undername orang apa tuh gitu? Gimana caranya? Nah, setiap kita ekspor itu kan pasti akan ada shipping, akan ada pengiriman, ekspedisi, ya. Kita akan bekerja sama dengan forwarding. Nah, forwarding ini yang akan melakukan segala sesuatunya. Kalau teman-teman nggak punya sertifikat A, nanti dia cariin. Teman-teman, aduh gimana ya untuk kopi kayaknya mesti ada komunitas, sertifikat komunitasnya deh, gimana ya? Itu bisa dipinjemin. Ya, pasti akan ada kalkulasi pembayaran dong, nggak ada yang gratis ya. Gitu. Ini di kepala nih jangan mikirnya gratis mulu dong, ya. Gitu. Jangan buat mental miskin. Gitu. Kalau mentalnya miskin nanti nggak akan berkembang. Mindsetnya nggak akan berkembang. Gitu. Hai Mas Agus. Kemudian ada Mbak Eva. Halo. Gitu. Jadi jangan mikirnya gratis mulu. Kita tuh orang kita tuh senengnya dikasih gratis, kasih diskon. Itu yang bikin kita punya mental miskin gitu. Yang memang sepantasnya program pemerintah, orang-orang yang memang prasejahtera yang harusnya mendapatkan ya. Begitu yang udah punya mobil juga dapet deh tuh bantuan. Jangan dong, balikin dah ya, malu kita begitu. Oke, balik lagi. Ya, itu legalitas. Kalau juga bingung, gimana caranya ya? Gabung dulu deh sama koperasi yang kita punya. Ya, kebetulan saya melit koperasi namanya Koperasi Kospeksindo. Koperasi Percepatan Ekspor Indonesia. Gitu. Kita bisa menggunakan legalitas itu. Syaratnya apa? Syaratnya jadi anggota, simple. Ya, jadi nggak usah mikirin setting up dari awal. Tinggal nanti teman-teman mau produknya apa, kemudian mau dituju negaranya mana. Nah, gitu ya. Kita inkubasi dulu tapi teman-teman ya, maksudnya supaya pemahamannya sama, frekuensinya sama. Jadi kita juga nggak mau teman-teman yang masuk ke koperasi kita itu mentah. Kita mesti ajarin lagi dari nol, enggak. Mesti orang-orang yang sudah punya mindset entrepreneur dan sudah tahu caranya step by stepnya. Gitu dia. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, ayo belajar. Ya, japri saya nggak apa-apa, misalnya di Messenger.
Boleh nggak bikin webinarnya dong, kumpulin deh teman-teman kamu berapa orang ya. Kalau cuman 1, 2, 3 orang saya biasanya nggak mau, tapi kalau minimal 10 orang gitu ya, minimal 10 orang. Pemikiran saya kalau 1% aja gitu ya, sorry, atau misalkan 10% aja yang jadi, paling nggak dari 10 orang itu ada 1 yang jadi gitu. Jadi maksudnya begitu. Jadi jangan sampai ilmu yang kita sampaikan itu sia-sia karena terlalu dikit audiensnya, kemudian hanya ditelan sama dia sendiri, kemudian tidak diberikan pemahaman atau knowledge itu ke temennya lagi. Sayang gitu loh. Itu pemikiran saya seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada 1, 2 yang messenger saya, kemudian Bu mau belajar ya, habis itu nanyanya mentah banget gitu, tanya entrepreneur apa, coba buka Google dulu entrepreneur apa gitu. Jadi harus ada niatan juga untuk mau belajar. Kalau nggak mau belajar, cuma punya semangat doang, buat apa ya, begitu ya. Ya, sama kok messengernya nggak usah yang aneh-aneh deh ya, nggak usah Bu kenalan dong Bu, udah saya udah punya suami, udah punya anak 3 ya, nggak mau nambah suami lagi. Saya bukan single gitu, jadi bukan, jangan yang aneh-aneh. Udah, kalau mau niatnya belajar, ayo saya respon, tapi kalau niatnya aneh-aneh jangan ya. Biar kita punya vibrasi, energi yang positif semuanya, jangan negatif. Ntar besok kamu hari ini nggak ada jodoh di dunia, masih nyimpen dosa. Saya juga masih nyimpen dosa, jangan ya. harus harus memberikan energi yang positif ya, satu dengan yang lain gitu. Oke. Ya, kemudian kalau sudah tahu tentang legalitasnya, atau teman mau bikin PT sendiri, cewek sendiri, atau belum mau bikin PT sendiri, gabung ke koperasi, menggunakan koperasi orang untuk batu loncatannya. Karena teman-teman yang baru mulai usaha nggak bisa sendirian ya, sendirian itu akan patah semangat. Nah, kalau orang udah patah semangat, naiknya susah, kecuali sudah tahu jam terbangnya ya. Kadang saya juga up and down. Kalau teman-teman tahu ya, namanya bisnis itu pasti ada up and down-nya, atau sikut-sikutannya, atau politiknya, atau yang di depan mata udah kelihatan nih, udah ngitung tiap bulan misalnya ya dapat deh sekitar 50 sampai 70 juta nih setahun. Ya, capeknya di depan, tapi saya tinggal terima tiap bulan atau setiap kali orderan untuk fee-nya. Itu depan mata udah tinggal selangkah lagi gitu ya, tiba-tiba direbut orang gitu ya. Atau teman-teman yang biasanya broker tanah, pasti ngalamin, udah di depan mata gitu ya, tiba-tiba hilang gitu. Nah ini yang kita nggak tahu rahasia alam itu seperti apa. Semesta ini memberikan kita rezeki seperti apa. Jadi jangan pernah takut gitu ya. Kalau memang belum waktunya, ya belum waktunya. Kalau belum klik ya belum. Mau kita mengejar sampai ke ujung dunia, sampai kamu banting tenaga untuk usaha atau kerja ya, dari pagi sampai malam, lanjut lagi kerjaan yang lain gitu ya, atau terus lobby koordinasi, hubungin orang, ngejar ya orderannya gimana supaya orang beli ke kita. Kalau belum waktunya, belum gitu. Sehingga memang yang namanya memberikan taburan itu ya, itu memang harus dilakukan dulu ya, tabur sana tabur sini. Tapi taburnya jangan tabur cuman iklan doang. Aduh, saya banyak banget gitu ya berseliweran iklan-iklan di WhatsApp ya. Bukan nggak mau, bukan gitu, tetapi sudah ada marketplace, gunakan itu gitu.
orang akan keganggu ya dengan pola cara yang seperti itu ya gitu. Kecuali kita udah punya langganan, biasanya kalau punya langganan kan punya database. Nah, masukkan ke grup kelompok khusus untuk kita posting produk-produk kita, karena orang yang pernah beli produk kita pasti akan pengen tahu updatean kita apa ya, dibandingkan harus di grup ini membabi buta share-nya ini, padahal itu grup-grup apa ya gitu. Atau pas tengah malam tiba-tiba muncul iklannya gitu. Ayo caranya sekarang dirubah ya, caranya ya, ada banyak cara sekarang bikin orang nggak lari dari kita ya. Tabur-taburnya dengan cara yang cantik ya gitu. Udah, apalagi ya, setelah itu ya teman udah paham, Bu, kita korespondensinya gimana sih untuk ngedapetin buyer dari luar negeri ya. Itu yang tadi saya bilang, selain marketplace yang tarafnya internasional yang saya sebutkan tadi, bisa juga kita cari di Google, oke, negara mana yang kita mau tuju. Misalnya katakanlah negara Eropa, salah satunya adalah New Orleans gitu misalnya ya. Kebetulan saya sama teman saya, kita ada dalam satu koperasi, itu sedang akan rencananya Senin akan berangkat untuk pameran di New Orleans di USA. Itu dari Kementerian Koperasi acaranya. Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan. Jadi dari seluruh Indonesia hanya ada 4 orang yang dikirim untuk show off produk-produk Indonesia ya, untuk kopi. Ini kita produknya kopi gitu. Kopi Expo lah. Setiap tahun kan biasanya secara internasional ada. Nah, saya nyelipin nih, makanya hari ini setelah live ini saya langsung mau bawa produk-produk ya, kelor, moringa, red ginger, jahe, sama rempah-rempah nih ya, untuk kirim sampel di sana. Karena biasanya kita akan dapetin buyer yang benerannya atau buyer besarnya itu kalau kita melakukan pameran-pameran. Nah, itu salah satu cara untuk mendapatkan buyer. Kemudian bisa juga cari juga di Google misalnya, oke, negara yang mau saya tuju adalah Jepang misalnya. Nah, di Jepang itu kan pasti ada embassy-nya ya, ada embassy-nya. Kita bisa korespondensi emailnya ke mereka, kasih surat perkenalan, Pak, Bu, saya punya produk 1, 2, 3. Tapi terlebih dahulu bikin company profile, bikin katalog gitu ya. Gimana ya Bu bikin company profile? Itu lagi ya. Ya, jangan mentah. Semua ada di YouTube, ada di Google, ya, dibuka atu-atu. Nggak bisa bahasa Inggris, nggak usah pinter bahasa Inggris. Saya juga Inggrisnya nggak bagus-bagus amat kok. Yang penting ngerti. Orang bule juga nggak akan ngecilin kita, Inggrisnya jelek, nggak mau kerja sama. Enggak, yang belagu tuh orang Indonesia, sosok Inggris. Ya, gitu. Jadi jangan takut. Banyak teman-teman yang takut nih, gitu. Mereka kan mengerti bahasa kita kok. Karena kadang-kadang mereka juga, apalagi dari Arab Saudi ya, dari Iran, Irak gitu ya, Inggrisnya juga nggak bagus mereka. Yang penting orang ngerti, harga cocok gitu ya, trust, terjadi deh transaksi ya, yang udah begitu. Jadi untuk teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris jangan takut ya, ini Google Translate udah ada gitu. Udah tinggal begitu, tinggal kita bilang ya, minta maaf nih ya, Inggrisnya nggak bagus gitu. Kalau balasnya slow, is okay ya gitu. Bilang aja jujur, mereka ngerti kok gitu. Nah cuman lagi melenceng sedikit.
khususnya di Kuwait ya, di Kuwait. Ada satu cerita, mereka kurang percaya sama orang Indonesia ketika ingin impor ke Indonesia ya. Pernah ada satu kejadian, sudah ditransfer ya uangnya, ternyata produknya nggak dikirim. Nah ini melemahkan negara kita nih ya, Indonesia yang dibawa. Nah ini saya bilang karakter. Kalau orang mau berbisnis, mau bisnisnya panjang gitu ya, kalau mau dapetin uang sesaat, kamu nipu-nipu orang bisa. Tapi kamu akan dikejar rasa bersalah ya, tidak transparan, kamu kemana-mana. Itu orang kalau punya hidden agenda, orang-orang yang punya pikiran-pikiran negatif yang terselubung itu dari mata aja bisa kelihatan kok. Ya. Kok tahu Bu ya jam terbang? Gitu. Itu kelihatan, kasihan. Sekarang kita bawa nama Indonesia, ketika kita akhirnya tidak membuat teman-teman lain lancar untuk bertransaksi, nah itu kadang-kadang kesalahan kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai terulang kembali sih harapannya. Karakter dulu juga penting itu untuk menjadi seorang pengusaha yang berkarakter baik ya gitu. Oke. Kalau sudah korespondensi, tunggu balasan. Kalau tunggu balasan kemudian nggak dibalas-balas, jangan patah semangat. Jangan putus asa, tunggu aja dulu gitu. Jangan hanya korespondensi satu embassy, korespondensi ke berbagai negara lainnya, tabur-tabur dulu lagi ya. Kalau dunia judi kan begitu, tabur, kasih taruhan, nanti nyangkutnya yang mana nih yang menang. Gitu. Nah itu kan konsep ya, tabur-tabur. Nah dalam proses pentaburan itu, disitulah dibutuhkan untuk merayu Tuhanmu, untuk merayu alam, supaya alam itu berpihak pada kita. Gitu. Gimana caranya? Yang tadi saya lakukan ya. Mungkin banyak sih, ada banyak kursus ataupun ada banyak webinar yang sekarang ada ya. Rata-rata seorang entrepreneur itu pasti akan ikut pelatihan meditasi, afirmasi gitu. Itu cara malas, katanya cara malas untuk magnet uang ya. Ya, tapi lagi-lagi kalau sudah melakukan meditasi, melakukan afirmasi gitu ya, kemudian berharap magnet uangnya kenceng gitu ya, tapi nggak melakukan suatu action, tindakan, usaha atau apapun gitu, tunggu uang jatuh dari langit gitu ya, sampai mati juga nggak akan turun-turun ya, betul nggak? Gitu. Lakukan pergerakan ya, berdoa, kemudian merayu ya. Selesai, udah, tunggu waktunya, tunggu kliknya gitu. Itu sih ya. Nah itu ekspor. Jadi Bu gimana nanti setelah itu prosesnya? Kita ada kerjasama forwarding ya, ada kerjasama forwarding yang kita nggak usah tahu caranya seperti apa, kita tinggal hubungi mereka, telepon mereka atau email mereka, minta tolong dong dikalkulasikan kalau saya jual misalnya kelor gitu ya, kelor atau jahe, misalnya saya beli harganya ini 60.000 misalnya ya, 60.000, hitungin dong kalau FOB-nya Tanjung Priuk berapa ya, atau FOB apa sih? Nah itu ada lagi tuh istilah-istilah ya, nanti saya jelasin deh, yang penting tahu dulu prosesnya dulu ya. Atau CIF, hitungin dong, kita nggak usah ngitung-ngitung sendiri, udah pihak mereka yang hitungin, sehingga ketika harga pokok dengan penambahan biaya-biaya lainnya, nah ini menjadi katakanlah oh ternyata
menjadi harganya kalau kita bilang ke buyer itu menjadi harga 120.000, oh 2 kali lipat gitu ya. Itu berapa feet? Oh, ada yang 20 feet, ada yang 40 feet. Nah, itu kontainernya maksudnya. 20 feet yang kecilnya, yang kontainer gedenya 40 feet. Nah, istilah-istilah begitu mungkin tidak akan ring a bell sama teman-teman ya. Kok apaan sih ini maksudnya? Buka lagi, semuanya ada, Mbah Google ada, YouTube ada. Ayo, belajar lagi kita. Jadi jangan sampai punya handphone itu cuman Instagram sama Facebook ya, foto-foto doang gitu ya, atau curhat-curhat nggak jelas. Jangan, pergunakan itu secara maksimal. Melanie juga suka posting foto-foto gitu. Loh, saya sengaja karena memang search engine dari Facebook itu untuk orang bisa melihat postingan kita ternyata wajah pribadi gitu ya. Tampilan smile cantik apa itu lebih apa ya, kalau di itu kan di Facebook itu kan ada postingan orang 1 2 3 gitu ya, panjang gitu. Itu lebih muncul ternyata. Gitu. Mereka bisa ngebaca itu. Saya kasih foto saya kadang-kadang tapi kan atasnya itu loh lebih kontennya. Jadi wajah hanya untuk menarik orang supaya postingan saya itu bisa kemana-mana ya. Dibandingkan saya kasih foto produk ini nggak akan dilihat orang. Jadi kalau misalkan temen pikir posting di Facebook nanti akan dilihat produknya, salah gitu. Ada banyak cara yang mesti dilakukan ya, gitu dia. Oke, setelah itu nggak usah pusing ya masalah forwarding. Akan ada namanya MOU, Memo of Understanding gitu dia, dari pihaknya si buyer dengan kita. Nah, supaya teman-teman tidak khawatir akan ada penalti. Kenapa ada penalti di setiap MOU? Misalnya gini, pesen dong jahe merahnya 1 kontainer yang 20 feet. Let's say misalnya kita mau dikirim setiap bulannya itu sekitar 100 ton misalnya ya, atau 100 ton dikit ya, 50 ton misalnya ya. Nah, setiap bulan ya, nah gitu kan bunyinya gitu ya di MOU, setiap bulan ya. Tapi kalau tidak sesuai waktunya bagaimana? Nah, lagi-lagi buyer itu pasti akan bertanya seperti itu ya. Kalau nggak sesuai, ada penalti nggak? Nah, jadi teman-teman harus paham, harus tahu kalau mau menjual produk, kita harus pastikan selain kualitas produknya gitu ya, juga kuantitinya terpenuhi nggak nanti ya. Misalnya saya ada pemesanan, Bu Mei kelor dong per bulannya 50 ton. Saya kontak petani, Pak per bulan biasa produksi berapa? Aduh Bu, produksinya ya paling cuma sekitar 30.000 ton misalnya. Bisa nggak dicariin 20 tonnya dari mana? Nggak bisa Bu, udah segitu. Nah, saya nggak akan berani MOU karena pasti akan ada penaltinya gitu. Jadi teman-teman harus realistis. Kalau menerima sebuah orderan itu harus dikoordinasikan ya. Kalau memang itu bukan produksi kita sendiri, itu harus bekerja sama dengan orang lain, maka kita harus harus mengerti mereka punya internal prosesnya bagaimana, berapa jumlah produksinya gitu dia, bagaimana mereka packagingkan untuk atau siapkan untuk diekspor, apakah menggunakan karung, apakah menggunakan kardus, apakah menggunakan plastik dan segala macamnya. Nah, itu kita mesti tahu, mesti banyak tanya gitu.
gitu ya. Udah sampai situ. Terus gimana Bu? Modalnya kan kita kalau mau produksi atau mau beli ke petani kan mesti ada modal. Nah, kita negosiasi sama si bayarnya. Nah, biasanya kan si L ya, si L atau ada Titi gitu ya, atau ada cash, atau mungkin juga ada satu lagi apa yang saya lupa ya. Nah itu kita minta DP-nya, down payment-nya. Nah, down payment-nya itu berapa ya biasanya? Nah, rata-rata antara 30 sampai 60%. Nah, kalau si bayarnya bener-bener sudah trust ke kita minta 60% juga dikasih. Tapi kalau dia belum percaya, biasanya cuma 30%. Nah, selanjutnya mungkin untuk termin pembayarannya bisa lebih lagi gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir nggak punya modal. Sekarang gak usah pikirin dulu, dapat dulu bayarnya. Setelah itu kita pikirkan bagaimana caranya. Ada nggak sih akses permodalan untuk bridgingnya? Ada di pemerintah. Kalau kita dapat PO, purchase order dari luar, kemudian kita kasih tahu nih ya, let's say misalnya ada investor atau ada teman-teman yang mengerti bisnis gitu ya, kemudian dia punya uang, itu bisa menggunakan uang mereka tapi sharing profit, bisa seperti itu. Bagaimana caranya itu pasti ada ya. Jadi jangan memikirkan mau usaha itu modalnya modal banyak, dikit aja ya, nggak usah banyak-banyak gitu. Modal dengkul lebih bagus. Yang saya lakukan rata-rata begitu ya. Gitu. Jadi misalkan ada teman mau belajar, oke mau belajar supaya kamu learning by doing, kamu mau usaha apa planningnya? Oh pengen usaha ya, kemarin ada Mas siapa ya, Mas Armando ya, sempat diskusi ya, sempat konsultasi. Dia mau punya toko sepatu di kampung ya, mungkin modalnya udah ada ratusan juta gitu ya. Saya bilang cara konvensional itu udah nggak musim, kamu akan habis uangnya. Yang harus dilakukan adalah sourcesnya, misalnya gini, produsen sepatunya ada di Bandung ya, kita bermain di e-commerce-nya, setting e-commerce. Kalau setting e-commerce berarti kita mesti siapin website. Website berapa sih Bu? Mahal? Enggak, website tuh saya aja bikin website Koperasi Kospeksindo cuma 650.000 gitu. Tapi syaratnya jadi anggota ya. Ya, nanti akan dibuatkan rumah websitenya, tapi untuk mengisinya produknya, literasinya, kemudian tulisan wordingnya ya bukan orang yang bikin websitenya ya. Kalau mau bikin websitenya dibikinin konten dan lain-lainnya pasti mahal gitu, karena kan ide itu kan nggak gampang ya gitu. Ya, jadi di kepala itu jangan terlalu ini ya. Maunya pokoknya semuanya satu paket. Kalau udah bilang website ya 650.000 semua muanya, jangan begitu dong. Ya gitu. Nah itu jadi modalnya tidak banyak gitu. Bisnis yang konvensional sudah ditinggalkan, harus belajar sekarang lebih ke e-commerce gitu. Jadi saya bilang sama Mas ini, kamu punya modal berapa? Mau nggak saya bikinin bisnis plan-nya? Kalau kamu punya uang, udah kamu tanam di orang lain misalnya gitu ya, dihitung-hitung sewa tempat sekian, pegawai sekian, ini sekian. Kalau kita bermain e-commerce ya, siapin website, satu handphone, misalnya satu PC atau satu laptop gitu ya, sama satu orang karyawan. Kalau kita nggak mau kerjain sendiri ya, dampingin satu orang karyawan ya, dia bisa dimanapun berada. Cuma kalau untuk awal-awal lebih baik di sebelah kita nih
dampingin karena transfer knowledge gitu. Nanti orderan ada, dia tahu oh gini loh, greetingnya template-nya ini, jadi tinggal operatornya dia aja gitu. Nah kita yang lebih ke big idea-nya lagi, jadi jangan sampai kita capek sendiri energinya, udah kita yang konsepin, udah kita yang modalin, kita yang jalanin, ya jangan pelit-pelit, ya ambil 1 orang, untuk awalan 1 orang cukup kok, ya perkirakan paling tidak survive siapin 3 bulan di awal. Banyak loh anak-anak yang SMP atau SMA yang mungkin dia masih kuliah juga, dibandingkan kita cari yang sudah lulus gitu ya, nanti mintanya UMP lagi ya. Nah itu kita bisa daya gunakan. Nah boleh nggak setelah kamu pulang sekolah ya jam 12 jam 1 ke rumah ibu atau ke rumah tante, ngapain? Yuk belajar bareng tante yuk gitu, nanti diajarin, dikasih uang saku sekian gitu, udah pasti mereka suka, mereka seneng. Terus menemukannya bagaimana Bu orang-orangnya? Makanya keluar. Jangan di rumah, bertetangga, ya sapa tetangganya kanan kiri, gitu. Pakai nanya lagi, bagaimana caranya? Lagi beli makanan misalnya, ngobrol sama orang, Dek, kamu di mana sekolahnya? Oh tinggal di mana? Nah itu. Ini kadang-kadang kalau kita greeting orang nih dari mulut, walaupun cuma sekali, say hi. Nah kan, satu senyumin orang aja udah ibadah. Tuh orang lagi sedih, dimarahin mamanya terus di rumah, terus ketemu kita senyum, ya kan? Emang gak berkurang sih sebelnya mungkin sama orang tuanya, tapi begitu ngeliat senyum kita, nah paling enggak dia punya spirit. Oh masih ada orang yang senyum sama kita ya, pasti dia senyum balik. Ada orang saya senyumin gak senyum, saya senyumin lagi berkali-kali sampai dia senyum. Karena itu dia, semangat itu kan dari diri kita sendiri ya, gitu. Kebahagiaan itu nggak begitu saja, harus dikreasikan. Dimulai dari mana? Dari dirimu, bukan dari orang lain. Sehingga ketika kamu pun susah ya, atau kamu sedang bersedih, kamu nggak menyalahkan orang lain, salahkan dirimu. Kenapa nggak semangat? Gitu ya, gitu ya. Jadi sebenarnya simple. Halo, Adek mau lihat sini, mau live bareng mama nggak Adek? Mau sapa dulu nggak teman-teman mama? Mau nggak? Nanti mama itunya, bentar ya. Nah ya, jadi begitu untuk yang ekspor, tidak sulit, saya bilang modalnya kecil, tidak sulit gitu. Hanya memang belajar terus, tekun, harus mau tahu, jangan bingung produknya apa ya, semua produk juga kita bisa jual. Makanya kalau 3 tahun saya fokus di Moringa gitu ya. Sekarang saya melebarkan sayap untuk fokus ke berbagai arah. Moringa itu kita fokuskan karena kita mau menjadi image. Oh, kalau bilang Melanie Moringa, oh itu yang kelor ya. Nah, itu sudah image-nya udah masuk gitu. Brand image-nya udah ada. Nah, sekarang kita beralih, jangan hanya fokus di satu. Begitu sudah tahu caranya, semua produk orang bisa kita bantu. Gitu. Tapi dibantu, kalau orang yang punya produk yang gak semangat, saya juga gak akan bantu. Kenapa? Karena yang terpenting dalam berbisnis adalah karakter. Ya, karakter, namanya bisnis partner. Ya, kita saling melengkapi. Tidak ada yang lebih hebat dari siapapun. Tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Tidak ada musuh, semuanya teman. Tapi dalam seperjalanan
Yang namanya berbisnis pasti ada saja yang nanti muncul yang aneh-aneh. Gitu ya. Yang penting setiap ketemu orang positif. Nanti kalau dia negatif, gampang lah, tinggal hindarin ya, avoid dia ya, atau ya sudah, jangan respon, selesai. Kita yang decide kita mau seperti apa gitu ya, meresponnya. Ekspedisi, yang kedua ekspedisi. Kalau mau bisnis sekarang sebaiknya ekspedisi, nggak akan ada matinya gitu ya. Saya coba observasi beberapa ekspedisi yang ada di sekitar rumah saya, dari mulai yang sepi sekali gitu ya, sekarang jadi rame banget. Kemudian saya tanya-tanya, semuanya pada berproduksi di rumahan ya, semuanya pada jualan di rumahan loh gitu ya. Saya bilang, ini di mana Pak gitu ya, kok kayaknya packagingnya bagus-bagus gitu, dikasih ini dari tempat sini ya, dikasih plastiknya. Oh enggak Bu, mereka buat sendiri gitu. Tapi nanti dari pihaknya ekspedisi biasanya akan diplastikin lagi gitu ya, dengan logo mereka gitu. Jadi ada banyak cara. Ekspedisi itu saya udah cari beberapa merek ya, kan ada Tiki, ada JNE, ada Si Cepat, ada Antar Aja, Ninja ya, atau ada Jet. Yang murah ini Jet, kalau nggak salah ini baru belum terlalu tua ya, maksudnya belum terlalu, dia bukan duluan ya, bukan senior dia. Biayanya sekitar 10 juta untuk franchise dia ya, 10 juta. Berarti bayangan saya adalah saya mesti siapin tempatnya yang cukup strategis gitu. Kalaupun tempatnya tidak strategis, maka saya akan kencangkan di strategi marketingnya gitu. Karena biasanya kalau dalam setiap daerah regional akan ada yang besaran dari merek tersebut ya, ekspedisinya. Nanti kalau yang kecil-kecil dekat rumah-rumahnya itu biasanya sub-subnya tuh gitu. Nah tinggal kita mau bermainnya di sebagai kepalanya atau main di subnya. Kalau di subnya lebih murah harganya ya, bahkan cuman modal laptop paling bangsa sekitar 2-3 juta kita udah bisa jadi ekspedisi kok gitu. Jadi bukan suatu hal yang mahal ya, tinggal tahu nggak caranya, kan begitu. Ekspedisi ya, jadi itu dua hal yang saya bisa sharingkan pada pagi hari ini gitu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Kalau teman-teman bingung modalnya gimana, terus coba deh latih dulu, nanti pasti akan ada cara. Karena peperangan itu harus dialami. Kayak teman saya bilang kemarin ya, Mei gue mau belajar dari lu gitu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi lagi-lagi saya bilang minimal 10 orang gitu, minimal 10 orang. Gak usah bayar, free. Kita adakan Zoom meeting atau webinar rame-rame. Karena kalau cuma 1-2 pasti energinya habis gitu. Saya bilang nggak bisa hanya mendengarkan cerita orang, harus action dan harus punya peperangannya sendiri. Wah, kalau udah ngomongin peperangan ya, setiap orang yang memulai usaha atau orang-orang yang sudah merintis, menabur produk-produknya ke berbagai arah, itu akan mengerti arti dari sebuah proses. Jadi harus mengalami prosesnya sendiri. Kalau saya bilang punya perangnya sendiri gitu. Oke teman-teman, tidak banyak yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Jikalau ada hal yang baik bisa diadop, tapi jika ada hal yang tidak jika ada teman kita yang menjual produk, kasih mereka support ya, walaupun support itu hanya bentuknya like, love ya.
itu akan sangat bermanfaat untuk mereka. Gitu. Selalu memberikan komen-komen yang positif, selalu menebarkan hal yang baik. Gitu. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih banyak. Kita bertemu kembali di Ayo BBM, Ayo Belajar bareng Melani di Sabtu depan. Sampai jumpa. Iya, semangat teman-teman. Semangat teman-teman. Semangat teman-teman, semangat. Semangat. Jangan lupa. Apa nak? Jangan lupa di like, komen dan subscribe di bawah ini. Sampai jumpa. Sampai dudang. Ini mau pakai apa nih? Apa sih? Udah ya, bye-bye. Bye-bye. Bilang, wah. Nah, Hai. ini mama pakai apa?